Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rifani, asal dari Sistem Tunas Bangsa Pematang Siantar, jurusan Sistem Informasi kelas 22 S06 dengan NIM 22021154. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit pendapat tentang judul video kali ini, yaitu keadaan ekonomi dan dunia bisnis pada masa endemi COVID-19 di Korea Selatan. Baiklah, langsung saja simak video ini. Ekonomi Korea Selatan tumbuh 2,9% pada kuartal 2 tahun 2022 secara tahunan. Capaian itu lebih tinggi dari proyeksi sejumlah ekonomis sebesar 2,5%. Namun, lebih lambat ketimbang kuartal 1 tahun 2022 sebesar 3%. Nah, menurut Bank of Korea, kenaikan produk domestik bruto kuartal 2 tahun 2022 naik 0,7% secara kuartalan, lebih tinggi dari kuartal 1 tahun 2022 yang sebesar 0,6%. Perkiraan ini juga jauh di atas survei Reuters Uang memprediksi ekonomi tumbuh 0,4% di kuartal 2 tahun 2022. Konsumsi swasta melonjak 3% dalam setahun, setelah penurunan 0,5% pada kuartal 1 tahun 2022 karena pemerintah pada April menghapus hampir semua pembatasan jarak sosial COVID-19. Konsumsi masih akan kuat meskipun serangkaian agresif kenaikan suku bangsa Bank of Korea sejak Agustus tahun lalu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Korea juga disumbang oleh belanja pemerintah setelah parlemen menyetujui anggaran tambahan 62 triliun won atau US dollar 47,33 miliar beberapa minggu setelah Presiden Yoon Suk Yeol menjabat pada awal Mei. Bank of Korea telah menaikkan suku bunga 1,75 poin persentase menjadi 2,25% dari rekor terendah 0,5% sejak Agustus 2021. Dan para ekonomi memperkirakan suku bunga berada di 2,75% pada akhir tahun ini. Pada tahun 2019, perdagangan dua arah antara Indonesia dan Korea Selatan mencapai US dollar 15,6 miliar. Komoditas Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan sebagian besar adalah besi dan baja, kayu dan barang dari kayu, mesin dan peralatan listrik, serta barang jadi dan aksesoris pakaian. Agus menyebutkan sejumlah investor besar dari negeri ginseng tersebut seperti Samsung dan Posco telah menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah ini dinilai akan ikut memperdalam struktur manufaktur di dalam negeri yang berujung pada peningkatan daya asing. Sedangkan beberapa investor lainnya juga mempertimbangkan Indonesia menjadi negara tujuan utama dalam perluasan usaha mereka, seperti Hyundai, Lotte Chemical, dan LG Chemical. Merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia karena dipercaya sebagai rumah bagi perusahaan-perusahaan termuka untuk makin berkembang di masa depan. Gunanya membuka jalan masuk bagi para investor selama masa pandemi, Kementerian Perindustrian terus mengeluarkan kebijakan strategis dalam mendukung kegiatan industri agar bisa terus berlangsung. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini sesuai protokol kesehatan yang direkomendasikan WHO sehingga dapat menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut yakni penerbitan izin operasional mobilitas dan kegiatan industri atau
IOMKI. Karena itu, Kemenperin memberikan apresiasi terhadap keterlibatan perusahaan farmasi Indonesia dan Korea Selatan dalam mengembangkan vaksin COVID-19 yang menunjukkan kemajuan luar biasa. Kami harap kolaborasi ini tidak hanya membantu kedua negara dalam memerangi COVID-19, tetapi juga menciptakan kerjasama yang lebih kuat di masa depan. Dari video saya ini tentang kondisi ekonomi dan dunia bisnis masa endemi COVID-19 di Korea Selatan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.